aja. Iya nggak tahu kenapa kayak mau di tangan Baleski, mau di tangan Yawi, space terbuka gitu loh. Dan Iya. itu sangat menguntungkan bagi para jungler. Oke, dan ini dia untuk draft. Game pertama kita match pembuka juga first pick untuk Aura, second pick untuk Geekfam. Yap, dengan Sandal Lucas dari Aura yang sudah meracik adanya Minotaur Faramis masuk ke dalam pilihan. Banding mereka cukup menghindari hero-hero team fight kuat sepertinya dengan efisiensi yang besar atau yang bisa memperpanjang team fight dan ya dropnya udah langsung ditutup. Seperti biasa juga ya, walaupun first pick dari Aura, Matilda tetap dibuang. Iya, Mereka iya. udah kayaknya benar-benar oke. Gak ada lagi permainan Matilda dari Aura. Kita udah Betul. tahu kalau misalkan ofensivitas dari Yawi akan sangat berkurang sekali. Ya. Jadi mendingan ban aja. Ini kayaknya Nolan atau Joy mau tuker Fredrin sih. Gue rasa kayak gitu ya. Karena ya sisa satu kan ini bandnya kan. Ya. Masih ada Nolan, ada Joy. Atau jangan-jangan karena ini perebutan Rookie of the Week ya. Udah kita adu aja asasinnya. Mumpung game pertama. Wah, Diadu menarik semua, sih. diadu Diadu semua kan? Anda bersana nih. Lepasin semuanya. Nolan, Joy, semua bisa digunakan di game kali ini. Berarti pilihannya di Aura nih. Mereka pengen ngamanin hero seperti apa. Tapi apa yang paling aman untuk di first pick? Ya Bang Fredrin. Fredin paling aman. Untuk Bang sekarang gue Fredrin. lumayan setuju Fredrin sih. Bang Tapi Fredrin. kalau memang ya pattern assassinnya bagus banget, gue masih masuk Nolan. juga. Nolan, oh tapi kalau Nolan nih ya, mumpung Angelanya di ban, jadi gangking ke lini belakangnya lebih gampang Bisa, juga. bisa. lebih enjoy dia untuk menggunakan Nolan. Carinya yang strong mid berarti ya, strong mid sama strong rom biar ya Nolannya nggak di-invest dari awal gitu. Novaria sih sebenarnya nggak di ban, tapi kalau misalkan kita ngomongin strong mid ya, kayaknya bukan Novaria sih pilihannya. Ini masih termasuk yang agak-agak sedikit riskan untuk di early game, karena targetingnya kan skill targetnya dari Asa Recall juga nggak segampang itu untuk di aim. Benar-benar. Betul. Dan ini dia untuk Nolan ya, akan langsung menjadi pilihan pertama. Ngandelin ke arah mobilitas dari teman-teman Aura. Dan sekarang dari Geek, mereka harus coba untuk cari yang bisa menyeimbangkan. Apakah Joy akan muncul? Yang pasti chemistry-nya udah membaik nih kalau kata Aboy. Wah, setuju sih. Udah kelihatan ya. Melihat dari referensi pertemuan mereka, mungkin terakhir kita melihat bagaimana penekanan terhadap monster jungle ketika mungkin Hazelnya juga membawakan Fredrin pada kala itu. Walaupun berhadapan dengan Nolan, tapi dia seberani itu untuk ngepres balik bagaimana Nolan ini walaupun ada perbedaan 2 level dari Gary pada saat bertemu dengan Dewa. Iya, ya menarik banget dan Cloud yang muncul bersama dengan Valentina. Joy-nya ntar dulu kali ya kalau emang mau Joy atau Fredrin-nya juga masih bisa di 3. Mengingat ya dua-duanya kan hero jungle juga nih, kalau diambil sama Aura mungkin itu bakal keluar dari konsep gameplay Aura sih. Atau jangan-jangan di sini Geekfarm juga mau ngebuang lebih banyak hero dari kubu Aura. Let's say Aura dengan banning phase yang sisa ada 2 di sana, jatuhnya mereka masih bisa bawain beberapa hero yang bisa di-ban. Let's say ada Lancelot, Joy, atau bahkan Fanny. Tapi Barat, XP lane. Ini udah kemungkinan besar ya. Hah? Fix XP gak sih harusnya? Harusnya. Harusnya. Kecuali Harusnya. nekat banget tiba-tiba Dino Yawi kan. Bawa flicker Daytona Oke. duluan. Tapi Fredrin possible tetap ya? Possible nggak Possible, untuk Barat? tapi kayaknya tidak kecil aja dianjurkan. sih, size-nya kecil aja. Ya kalau ditanya, bisa nggak Barat Romer? Bisa. Bisa. Kita bisain aja. Dan ini dia Baleski. Ada sedikit komen. Excited lawan Yawi karena dia best roamer di Filipina. Menarik nih ya. Cuman memang gue tadi coba cari-cari nih historinya Baloy dan juga Yawi. Heeh. Agak susah sih, karena Agak susah. Baloy ini tipikal yang respect doang. Ya respect each other lah. Jadi ketika dia main, dia respect lawannya. Dan lawannya juga secara otomatis langsung respect dia gitu loh jadinya. Iya. Gak ada historical yang memorable banget gitu dari mereka. Atau yang spicy. Mungkin Nggak mencari ada. bumbu dari Lim kayaknya. Nggak ada. Untuk nanti buka puasa Lim. Cari-cari susah pak, gak Tapi nemu. emang Baloy bukan tipe orang yang kayak gitu Iya ya. kan, Dia dia respect each other aja. bahkan dalam timnya sendiri dia kayak sosok ayah yang sangat mengayomi dan menaungi adik-adiknya gitu. Tapi Betul. sekarang Novaria juga udah langsung muncul ke dalam fase banning. Oke, Novaria yang sudah di-ban menandakan Yeskiel yang memang masih belum memunculkan hero-nya ini masih benar-benar jadi opsi yang menarik ya. Kalau misalkan kita ngomongin soal Valentina juga Lim. Karena kebetulan Valentinanya kan di sini udah terbuka dan tanpa adanya Faramis. Apakah nantinya Yeskiel akan membawakan hero seperti Gord yang tersisa? Karena jatuhnya untuk pegangin hero kayak Fredrin, Gord masih capable. Iya, kalau mau safety sebenarnya sih macam Delia juga enak ya. Oh. Dia adu pok balik dan di lane tengahnya juga nggak salah clear. injustice in Tapi the cowoknya world. kena ya. Taunya kena ya buat Yawi. Iya sih. Tuh Yawi, Arlot juga. Tumben ya, Arlot nggak ada di 3 pertama. Ya bahkan jatuhnya kayak mereka lebih fokus untuk hero-hero yang lebih diutamakan kayak Barat gitu loh dibandingkan dengan Arlot. Yang padahal kalau kita melihat dari komposisinya, Aran possible banget buat bawain Arlot sebagai tank di XP lane. Kalau Aran ya, gue jujurnya gue lebih suka Aran hero laning. Entah Pakito, kenapa ya, entah Bennett kenapa Pakito Bennett, ya sekalipun kayak Cici, gue masih oke-oke aja. Karena dia minion management menurut gue lumayan oke. Dan in and out-nya tuh
connect gitu loh sama teman-teman yang lain. Ya solo kill 3 kali Eman loh. Yang ada di puncak klasemen Aura. Ini menarik loh untuk Aran yang nanti bakal kita spotlight. Kalau dia membawakan lagi hero-hero laning jauhnya. Betul, dan sekarang udah mulai dihabisin nih dari Geek Fam. Mereka udah kehilangan The Ruby, Arlott juga dengan bisa dipakai, hero-hero dengan efek yang besar. Sudah semakin minim tapi tenang, masih ada Tigreal yang impactnya jadinya lebih besar lagi karena mereka udah pegang Cloud juga. Sedikit nggak ngaruh Lim kayaknya Lim. Kalau Kayaknya kita lihat ya. masih masuk gak sih ke gameplaynya gitu? Masih. Apalagi dengan Valentina nih, kalau misalkan nanti tiba-tiba Yeskiel membawakan hero Area of Effect, Tigrealnya bakal kebantu banget dengan damage yang lebih besar lagi, lebih burst lagi dari Valentina. Iya, menarik banget. Jadi jangan sampai salah ngambil juga. Kayaknya Lilia udah oke sih ini. Lilia Purify gitu kan, adu pop aja. Tapi ya seandainya Faramis juga masih open sih untuk team fight jangka Faramis udah di ban. Iya makanya. Jadi udah nggak bisa dilawan lagi sama Valentina. Opsinya habis sih sebenarnya. Nova nggak ada. Burst damage. Aku lebih suka kalau ambilnya edit sih Lim kalau kayak gini. Entah kenapa ya, karena kita tahu sendiri kalau editnya sendiri kan butuh stack. Tapi kalau Valentina kan nggak butuh stack, dia udah maksimum stack ketika dia menggunakan IMU dan dia ambil menuju ke Primal Wrath. Iya. Kalau ngomongin burst tetap Nana gak sih, Be? Kayak Molina Blitz yang abis di combo Iya sama sih. Implosion gitu kan, kayak pasti kena. Betul. Tapi jatuhnya ini main pick off ya, kalau dengan edit ya. Jadi damage-nya harus maksimal banget dan Nolannya itu harus bisa burst banget. Atau jangan-jangan lagi dan lagi, ternyata XP-nya masih dengan explosive damage yang bakal dibawakan oleh Luke. Dan aku kira tadinya Pakitonya bakal jadi jungle. Tapi enggak kayaknya, tetap Fredrin. Harusnya Freddy. Iya, dan ini tebel-tebel banget loh player-player yang dibawakan oleh Geek Fam. Sedangkan dari tim Aura, sepertinya mereka pengen bermain dengan resiko yang lebih tinggi. Full damage. Untuk aim-nya juga bakal susah nggak sih Nolannya? Nolan nangkep Cloud mau nggak mau harus nungguin BMI, harus ada pemicunya dulu. Iya. Harus ada smoke bomb-nya dulu sebelum kita menuju bagaimana eksekusi dari Nolan tersebut. Ya yang pasti Melissa Estes sama Fredrin nih tetap semangat ya sebelum kita masuk ke dalam Land of Dawn. Tapi ya ngomongin counter sebenarnya Tigreal ini kadang bisa dipakai buat counter juga loh, itu yang harus diperhatikan. Gak selamanya Tigreal ini yang ngebuka. Betul, dan ini adalah match yang pertama di hari ini. Aura versus Geek, mereka harus benar-benar mempersiapkan dengan pilihan hero yang sudah mereka bawakan, entah itu dengan strategi team fight atau bahkan pick off yang akan mereka lakukan atau eksekusi nantinya. So, tanpa berlama-lama lagi kita akan segera masuk ke dalam Land of Dawn dan Epic Arena, mana suaranya? Dan ini dia untuk Land of Dawn game yang pertama best of 3 series antara Aura versus Geek Fam. Wah ini match yang sebenarnya keduanya sama-sama punya 3 match win. Dan ini akan membuktikan siapa yang akan naik terlebih dahulu. Dan untuk farming pattern, Nolan, salah satu alasan Nolan masih terlalu sering di-ban juga karena patternnya cepet banget. Cepet banget dia punya dash ability dengan gouge dan diganggu sedikit makanya biar nggak secepat itu mendapatkan combo buff-nya. Ini awal yang cepat banget sih dari seorang Balowski dan membuat first blood. Bisa langsung di-secure oleh seorang Gugun. Memang masih ada seorang Aboy yang bisa selamat, tapi hati-hati sih damage dari seorang Nana di awal sepertinya akan cukup menyakitkan. Ini kombinasi edit Nana, make sure Molina yang dilempar itu pasti kena berarti ya. Iya, ditambah lagi dengan eksekutornya ada Nolan di sana dengan adanya Trill dan juga Lethal Ignition. Power yang akan diberikan penetration point di early game juga karena Emblem Assassin ini akan membuat eksekusi damage-nya lebih manis lagi. Ya, dan Yawi benar-benar nggak berhenti sama sekali untuk memberikan distraksi. Sekarang Balowski udah mulai harus berhati-hati dari setiap pergerakannya karena kita tahu lamanya efek CC yang bisa dikasih sama Yawi nanti. Baloy pakai pull yourself together nih. Dia tahu memang Tigreal sekarang dependent on flicker sih. Dependent banget sih. Apalagi dengan adanya Oh ini dia inisiasi dari seorang Yawi yang kembali lagi terlihat. Di awal game kita sudah berhasil memakan 2 korban, bahkan mungkin bisa bertambah lagi dengan adanya Balowski. Double kill dari seorang Gugun, bahkan total 3 eliminasi. Nolan 3 kill sebelum Turtle muncul ini. Oh, ini udah jadi mimpi yang paling indah buat para pemain Nolan gak sih Lim? Apalagi jatuhnya Balowski, ini mungkin fokusku ke Balowski sih. Flickernya belum dia pakai sampai dengan 2 kali dia tumbang. Iya kan, tetap kayaknya kalau untuk di awal memang prioritasnya ke Turtle kali ya. Turtle gak boleh sampai di Turtle pertama dia gak ada flicker dulu. Tapi ya balik lagi di Turtle pertama langsung di set up. Aura cepet banget. Iya, perbedaan level antara kedua jungler juga udah mulai terasa ya. Karena 3 eliminasi tadi membuat Aura akhirnya bebas banget dapetin turtle-nya dan pressure bisa dirasakan di bagian bottom lane. Ini snowballingnya pasti akan lebih gila lagi sih. Apalagi melihat bagaimana potensi dari Nolan yang kali ini sudah level 5 terlebih dahulu. Wow, ini dia inisiasi lagi kah dari seorang Yawi.
tapi belum ada follow up yang mantap sepertinya dari seorang Yesiel. Oh, Molinanya ternyata masih ada kali ini membutuhkan. Damage yang cukup rata dan Devotion-nya bakal langsung masuk ke bagian depan memulakan Yawi dalam sekejap. Ya, tidak ada flicker lagi juga dari Yawi untuk torch yang keluar banyak juga dari Baloy. Gue rasa masih fine sih. Ya permainan counter setup ya berarti karena Yawinya duluan loh yang memicu flicker barusan. Dan alhasil eksekusi pun berada di kubu dari Geek Farm. Counter yang tidak diduga memangnya dari seorang Baleski. Dan ini mungkin akan terus berlanjut lagi nantinya di perebutan objektif selanjutnya. Oke. Masalahnya di covernya lama banget ini karena tank jungle yang kita tahu. Biasanya kan galak banget di awal ya. Ini sekarang fall off loh. Fall off-nya lebih cepat daripada biasanya. Karena Assassin Jungler-nya benar-benar menang satu level loh. Biasanya kita ngeliat Assassin Jungler yang pasti kepres. Ya. Sekarang malah Assassin Jungler-nya benar-benar lepas banget mainnya dan rotasi akan menuju ke gold lane. Tanda-tanda rookie of the week lagi kah ini untuk seorang Gugun. Karena awalnya benar-benar cerah banget tapi lihat di bagian bawah. Wow, instant elimination berhasil diamankan di area lain. Kita bakal melihat upaya dari seorang Kabuki untuk bisa menyelamatkan diri atau bahkan mendapatkan eliminasi karena akan seorang Yawi yang siap memberikan bala bantuannya. Kadera juga akan ikut tumbang tinggal bersama seorang Hazel saja. Lagi-lagi counter setup yang begitu baik namun Aura mereka pegang semua temponya. Gue baru inget Barat sering dipakai juga waktu itu lawan Pakito kan. Iya. Barat emang suka banget dimainin sama mungkin untuk match up lawan Pakito. Karena kita tahu sendiri lah kalau Pakito mukul-mukulin Barat lama banget Lim durasinya Lim. Iya itu zamannya Bang R7 bukan sih? Sama anti match. Iya kan? Itu dia. Itu sering banget memang dan sekarang malah muncul nih Be dengan Barat yang udah di pick duluan. Dan jatuhnya untuk pick yang keempat ketika Pakitonya di last pick Lim. Ini berarti bener-bener big win banget buat Aran. Tuh, dan lagi-lagi untuk objektif ini masih 100% ada di tangan teman-teman dari Aura. Space yang mereka ciptakan dengan eliminasi bahkan sampai 7 eliminasi di bawah menit yang kelima. Ini akhirnya tercipta besar banget space untuk mereka. Makanya mungkin untuk winning conditionnya masih ada di Farland ya Be ya? Iya, Farland mungkin bisa jadi solusi karena dengan permainan 4-1 Geek Farm bisa menjalankan semua lininya. Aran harus ngebadanin teman-teman dari Aura. Dan masalah utamanya juga kalau Aura ada yang pegangin Farlandnya atau lane jauhnya. Sepertinya belum ada yang kuat untuk match up 1v1 lawan Pakito. Kecuali kalau ganking lagi dari Yeskiel nih Lim. 3-2. Dimatiin Pakitonya. Iya kan 3-2 mau nggak mau tapi lihat player gold by best gold. Ini 3 teratasnya masih Aura loh. Masih Aura dan Nolan dari Gugun. Ini memimpin dengan 5 poin kill. 5 poin eliminasi yang sangat-sangat menurutku udah enak banget sih untuk Nolan di early game. Iya, cukup sulit juga sih untuk Geek mencari jalan keluar dari posisi yang terpressure seperti ini. Tapi lihat di area top lane, apakah bakal ada upaya untuk mendapatkan eliminasi? Hati-hati, Yawi tidak akan tinggal diam seperti dia di momen seperti ini. Shatter, langsung komit. Bakal coba untuk dipaksakan lagi karena 3 pemain bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Dan Aran masuk dari bagian belakang siapa yang akan diincar dengan Detonus Welcome-nya. Karena sekarang 3 pemain dari Geek Farm sudah mulai sekarang dan 1 pemain berhasil ditelan hidup-hidup Baloyski. Harus kemana sekarang? Aran juga akan menjadi korbannya setelah mendapatkan double kill yang begitu manis. 1 pemain tersisa Aboy dan survive bahkan masih sempat mendapatkan double kill. Dan sekarang waktunya untuk Aboy ditumbangkan. Di zoning habis-habisan Aran langsung menutup jalan mundur dari Geek Fam dan muter sedikit nggak ngaruh karena Yeskiel akhirnya bisa hadir. Kabuki pun hadir tapi Aboy mendapatkan kompensasi yang begitu mahal nampaknya. Ya memang mendapatkan shutdown, tapi yang sangat disayangkan Luke tumbang untuk kedua kalinya Lim. Satu-satunya harapan winning condition dari Geek Farm yang kita tahu sendiri split push ternyata terkena solo kill dari Gugun dengan perbedaan sekarang 4 level. Wow, dari seorang Gugun sendirian saja. Tapi Baloyski sayang banget 1 resource skills yang akhirnya nggak berguna. Implosion yang kurang on point tadi. Mahal. Gagal menangkap dan itu di posisi turtle spawn. Ini bakal jadi keuntungan untuk Aura lagi dan lagi dengan perbedaan 3 level. Battle of Retribution harusnya diamankan oleh Gugun dan Aura. Ya, gak banyak yang bisa dilakukan oleh seorang Baloyski juga ya. Dalam posisi seperti ini hanya bisa memantau dan Aran sudah mulai memancing pertengkaran. Wah udah itu udah injak-injak bumi udah kagak mau maju sih harusnya. Dinonya udah buka Detonas dan ya akhirnya lebih milih mundur dengan perbedaan level. Perfect objektif turtle untuk Aura. Dan gak cuma objektif turtle tapi sekarang dari segi outer turret pun mereka udah berhasil ngedapetin di area mid lane dan juga di area top lane. Lagi-lagi permainan counter setup ya kuncinya ya. Baik dari Aura atau bahkan Geek Farm, mereka harus pinter-pinter nih untuk mainin kitingnya. Jangan terlalu all in atau membuka ultimate terburu-buru, apalagi flicker. Yawi dari tadi membuang flickernya, dia yang tumbang. Terkena Baloyski dengan implosion. Berulang kali seperti itu dan mungkin terjadi juga di bagian top lane ketika Baloyski yang open duluan dengan implosion. Iya sih gue cukup setuju kayak belakangan aja Kadir. Oh, masih ada blessing duit sih untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tapi ini dari seorang Gugun pun harus tetap berhati-hati. Para pemain dari Geek Farm tetap
sepertinya akan sedikit menyusul dan ada seorang Aran yang sudah memberikan distraksi dan 3 pemain. Ada di depan sana, didorong langsung ke bagian belakang. Gugun mencoba untuk melarikan diri dan satu nyawa terakhirnya masih menyelamatkan dirinya. Masih bisa selamat dari Gugun, bahkan hampir saja tadi melakukan satu fight back. Kadera tanpa disadari dia tuh kena damage dan Detona. Detona Soulcam sudah berhasil menelan satu korban 3 lawan 1. Akan menjadi hal yang pasti bagi teman-teman Aura. Posisi Bang Rizky yang gak terlalu baik. Iya. Yawi ya, akhirnya tadi bisa lagi-lagi counter ya, Be. Ya, counter setup. Lagi dan lagi kunci kemenangan dari match kali ini sepertinya. Yang harus diperhatikan, jangan terlalu all in, jangan terlalu ganyang. Tapi kalau sendirian boleh sih diganyang. Iya, ini sendiri lawan 4 pemain. Apa pergerakan yang ingin dilakukan oleh seorang Hazel sebenarnya? Karena itu posisi yang sangat berbahaya. Oke, kita berbicara sedikit soal Nolan yang sudah terkena nerf juga. Gak ada efek debuff dari Fracture, terkena implosion sangat mudah sekali. Tapi ternyata Gugun beberapa kali menghindarinya, Lim. Dan bahkan melakukan fight back. Dengan item yang mungkin emang sudah proper untuk sampai saat ini. Tapi setidaknya ini kan assassin, man. Iya, levelnya sih yang bikin akhirnya ya HP-nya assassinnya tetap akan gede. Dia level Akan 13 loh. Hazel aja baru level 10, apalagi dengan goldnya tadi. Total goldnya udah hampir 8.000 kalau nggak salah. 3 item planet udah jadi juga. Ini agak susah sih sebenarnya. Entah kenapa Geekfam, mereka tuh kayak kehilangan dari tempo biasanya. Dan 2 letter Jacken. Kayaknya kalau misalkan kita lihat dari komposisi ini ya, komposisi itemnya ya, mungkin Gugun akan menuju ke Antiquiras. Jadi itemnya dia build kayak Fanny sepertinya. 3 item penetration, sisanya mungkin Antiquiras, Athena Shield. Bisa jadi, ya biar nggak gampang di shutdown juga kan. Tapi ya Lordnya free untuk Aura. Berhasil diamankan tanpa adanya gangguan sama sekali. Cukup sulit untuk keluar dari tempat persembunyian mereka. Bahkan invasi akan dilakukan oleh seorang Aran juga dengan 1 buah Detona Soulcam yang udah berhasil memakan seorang Hazel dengan nyawa yang terbatas. 3 pemain bakal cukup untuk ditagang hidup-hidup godlike. Dan seorang Gugun berhasil memberikan 7 total eliminasi dan mendapatkan lagi menjadi 8 eliminasi. Perbedaan atribut yang terlalu jauh membuat Gugun yang di all in pun masih bisa selamat. Bahkan di posisi buff yang dimiliki oleh Geekfam mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, sini dia 1 buah turret lagi yang akan menjadi milik dari Aura sembari menunggu adanya Lord yang sedang berjalan dari area top lane. Tapi masalahnya Geek hanya punya 2 pemain saja untuk melakukan defensif. Wah, ini defensifnya benar-benar susah banget untuk dilakukan sebenarnya oleh Geekfam. Tapi setidaknya mereka masih punya cloud harapan terakhir dari Cadera untuk menuju ke late game. Dan tadi kalau teman-teman lihat ya, pas team fight dari Aura dan juga Geekfam, itu Gugunnya nungguin implosionnya dulu, baru dia join team fight. Dan tidak mustahil kalau itu akan diulang kembali oleh Gugun. Kesempatan terakhir untuk melakukan defensif diawali dengan adanya 1 buah blessing duet dari seorang Cadera. Tapi ngomongin ke arah impact masih belum terlalu banyak. Dan Gugun! 1 elimination solo kill ke arah seorang Luke yang notabene merupakan 1 hero yang begitu keras. Dan ini akan membuat mereka bisa mendapatkan yang lebih banyak lagi. Detona Soulcam memakan 1 korban tambahan lagi. Kabuki memang harus hilang dari pertukaran dan ternyata berhasil di-secure lebih banyak oleh Geek. Triple kill dari Aboy. Geekfam masih bisa defense, masih bisa bertahan. 3 member bahkan dari Aura yang harus gugur. Dan sekarang memang tidak ada efek shutdown ke arah Gugun. Tapi goldnya, perbedaan gold dari 12.000 mulai turun sedikit demi sedikit ke angka 9.000. Overheating mungkin terjadi dari kubu Aura, terlalu panas dan ingin lebih lagi. Overextend yang sepertinya cukup memburuk dan bisa dibilang akan membuahkan comeback kalau Geekfam mampu untuk memanfaatkan ini. Comeback 1.500 Lim, walaupun Lord advantage-nya lumayan untuk Aura. Tapi menurutku kalau diulang-ulang terus, Caderanya bakal full senyum bareng Aboy. Itu dia, walaupun gak ada blazing duet ya. Kayak tadi dia buka pertamanya tuh pakai blazing duet loh. Iya. Untuk clear wave minion yang ada di bagian top lane. Tapi kayak entah kenapa Tigreal ya se-fall off apapun pasifnya tetap kuat sih buat nahan. Bener, apalagi tadi masih ada beberapa base turret juga untuk tambahan damage. Cuman masalahnya sekarang kan udah nggak ada nih 2 base turret di area mid lane dan juga di area top lane. Nah ini nih proses dari Aran mencari stack juga. Karena mau gak mau ya biar tetap bisa ngebadanin, Aran butuh 10 stacknya. Dan kalau kita lihat dari item bahkan Aran selesai dengan Winter Truncheon. Dia bener-bener jadi mau pure bait di sana dan ada Dreadnought Armor serta Blade of Despair dari Gugun 902. Bisa bertambah? Aku setuju bisa bertambah. Iya. Item defense-nya 1 aja ternyata ya. Paling ke arah Antiquiras. Karena memang Blade of Despair butuh juga sih. Ya karena tadi gara-gara Blade of Despair Gugun ini solo kill Karah loh. Solo kill Karah Look yang Didorong langsung oleh seorang Baloiski. Tapi ya still survive. Aran masih punya banyak resource untuk bisa melarikan diri. Apalagi sekarang kita bakal melihat momen di area Lord. Siapakah yang dapat mendapatkannya? Apakah Aura atau Geek bisa melakukan kontes? Mungkin tergantung dengan setupnya juga. Tapi gue rasa Geek
dia harus ekstra hati-hati banget, masih 7.000 gold nih yang diungguli kalau memang mau kontes. Dan kita tahu sendiri, Fredrin lose condition, Lim. Untuk mengejar ke level 15, ini udah bukan cuma effort yang dibutuhin. Ini bisa dibilang butuh banget yang namanya keajaiban, space, dan bahkan dari gignya itu sendiri, ini butuh banget untuk ngasih beberapa farming untuk Hazel. Cuma masalahnya semakin late game, Hazel nggak butuh-butuh banget farming. Yang butuh farming adalah Cadera dan Aboy. Iya, lumayan setuju saat late game ya. Apalagi ini dengan kondisi 2 best turret hilang ya. Lordnya dapat lagi juga jalan ke arah mid lane. Seandainya Aura dia bisa masukin 3 lane push dengan bagus, dengan rapi, kayaknya ini bisa jadi close game. Tapi jangan sampai kayak tadi overheating bisa nabrak juga terlalu dalam, akhirnya ya di-punish juga. Setuju. Harus ada remnya dulu ya kan. Setidaknya kalaupun mereka nggak dapetin base kemenangan, mereka harus mundur karena udah untung loh dapetin Lord. Iya, satu buah konsil udah sempat dibuka tadi sama seorang Yawi, tapi memang belum ada inisiasi kecuali sekarang mencoba untuk masuk ke bagian depan Yawi. Ternyata yang harus tumbang dan Luke di bagian belakang dengan nyawa yang terbatas. Mencoba untuk melarikan diri terlebih dahulu, tapi ya ada seorang Hazel yang begitu bebasnya untuk bisa memberikan damage tambah, ada base-nya. Menjadi incaran utama dari Aura. Aura berhasil mengamankan game yang pertama. Nolan dari Gugun bisa membuahkan hasil manis bagi mereka. Bahkan Fredrin yang sering banget kita bilang jadi Fred win akhirnya bisa kalah sekarang. Yes. Meta Assassin Jungle is back kah? Perlahan-lahan tapi pasti. Tapi kayaknya terlalu cepat kalau kita bilang is back sekarang. Karena memang posisinya Gugun dari awal sebelum adanya Turtle dia dapetin 3 point kill secara cuma-cuma. Dengan banyaknya teamfight yang terjadi, dengan banyaknya invade yang terjadi, dia gak merasakan kerugiannya sedikit pun. Membuat Aura makin lebih leluasa untuk mendapatkan agresivitas. Serta snowballing yang didapatkan ini mengamankan game yang pertama. Teman-teman yang suportif banget juga terlihat dari tim Aura. Bagaimana caranya mereka bisa kasih sebanyak mungkin untuk seorang Gugun. Perfect objective lagi-lagi menjadi kunci dari tim Aura. Wah, ini tricky lagi nih draftnya nanti untuk di game kedua. Mereka harus reset, mereka harus bisa recover juga. Melepaskan Nolan bukan hal yang baik ternyata untuk Geek. Masalahnya kalau Nolannya di ban nih Lim, Angela yang lepas. Kayaknya- Kalau dilihat dari komposisi tadi ya. Gue jujur mendingan lihat Yawi Angela sih. Yawi Angela ya, dengan mungkin Joy, karena tadi Joy juga nggak di ban. Bisa Joy juga. Hazel bermain di hero-nya Mania juga Fredrin ya yang bisa nge-secure objektif. Ternyata objektifnya nggak kepegang sama sekali. Itu dia. Objektif yang tidak terpegang dan aku catat 5-0. Gugun menang objektif melawan Hazel. Iya sih, sampai Lord-Lordnya Dicatat juga kan. Sampai Lord-Lordnya juga. Ya gimana, Be? Dimajuin Dino dikit aja udah agak mau ngapa-ngapain udah langsung semuanya. Wow, Aura. Improvement dari minggu ke minggu. Meta demi meta mereka tunjukkan. Strat demi strat mereka bongkar satu-satu. Ingat nggak minggu kedua awal-awal? Mungkin kita melihat oke Aran masih dengan Beneditanya. Minggu ketiga udah mulai silih berganti nih. Tiba-tiba Angela muncul. Yawi lagi dengan groknya yang bisa nge-zoning-zoning. Dan bahkan mungkin aku sempat berdebat sama Lim, ini kita harus dimakan groknya Yawi deh. Tapi nggak ada yang berani untuk makan groknya Yawi, Iya Lim. kan? Dan Iya, memang- belum ada yang ketemu solusinya. Sepower itu juga, tapi jujur Baloy juga sih. Itu ya, dia. ya kayak gue bilang pertama kali Brave Smite yang gue lihat di Grok itu Baloy yang Baloy, buka. benar. Season 9 kalau nggak salah. Tapi ya, ini menarik banget untuk dibahas. Tapi sebelum itu kita akan lihat juga untuk player of the game kita. Ya udah Bang, siap Bang. Bang siapa? Bang Fredrin. Bang Fredrin. Tadi Bang dibilangnya. Fredrin, tapi kali ini menggunakan Nolan. Congratulations untuk Gugun sebagai most valuable player of the game di game yang pertama 9-0-2. Dan penutupan itemnya udah langsung menuju ke Immortality. Jadi Dreadnought armornya dia jual, dia bikin Immortality. Dan solo kill di bottom lane. Itu nggak terdeteksi Lim. Tapi ada 2 movement yang dilakukan oleh teman-teman dari Geek Farm berarti. Iya. Yang pertama mereka mencoba untuk melakukan defense di area top lane. Yang kedua looknya show up di bottom lane. Iya, Jadi ini udah pasti Gugunnya berani banget untuk eksekusi. Kelihatan. Ya dia unggul dari segalanya juga sih, Be. Jadi makanya memang PD juga full damage ya untuk Nolan sekarang. Dia sering pakai Lethal Ignition karena pertama kali Nolan muncul tuh gue lihatnya pakai Impurage. Impurage kalau nggak killing spree. Iya kan? Tapi Iya. sekarang udah full damage lethal, Be. Lethal Ignition. Udah pastilah, dia pakai Fracture aja kan udah pas 3 hit. Dan itu ngebuka pasifnya banget dengan instan. Diawali kalau kita lihat dari highlight. Yang tentunya ini menarik sekali untuk kita lihat dari awal tuh bener-bener udah unggul banget. Tapi ya seperti yang Lim bilang tadi, 3 point kill sebelum Turtle. Iya kan? Jungle manapun udah pasti full smooth. Dia udah pasti level 5 gitu loh dengan mengamankan objektif-objektif yang tersisa. Dan counter setupnya aku lihat manis banget. Baloyski beberapa kali dengan flicker dibalaskan dengan Yawi, dengan Earthshatter. Yang kita tahu durasinya sangat-sangat lama. Dan ini dia yang aku maksudkan Lim dan juga Nevin. Di bottom lane-nya itu Gugun dapetin 1 kill. Sehingga udah pasti dia menang di 2 lini yang berbeda. Dan Geek Farm berarti membuat 2 move
di satu momentum yang sama ketika mereka dalam loose condition. Iya, iya. Itu baru di menit 5 loh. Bahkan di menit 5 aja Gugunnya udah langsung dikasih satu lane. Jadi memang ini mau dijadiin cypher carry kayaknya untuk Gugunnya. Dan ini lihat, Gugunnya ngerem dulu di sini, dia tungguin implosion. Implosion selesai baru dia join team fight. Bener-bener literally nunggu gitu ya, dia diem doang di situ. Ini menurutku udah bukan kedisiplinan lagi sih, itu jatuhnya udah kesabaran. Iya. Karena kalau misalkan tadi terburu-buru dan ternyata King Gugunnya malah join di implosion, kayaknya Gugun di sana yang bakal tertangkap. Iya, semua mata ke Gugun. Dan ini juga cara masuk yang menurut gua agak buru-buru sih dari auranya juga. Mereka memanfaatkan wave minion, tapi kayaknya menurut aku ketika kita berbicara terburu-buru, overheating juga berpengaruh sih di sana. Karena mereka kayaknya udah winning condition banget, 10.000 gold loh. Siapa Iya. sih 10.000 gold yang gak berani nabrak di level MPL? Dan akhirnya ditutup dengan Kabuki plus Gugun yang langsung eksekusi ke arah base-nya. Mantap. Ini Yeah. calon-calon rookie of the week lagi kayak. Wey, sabar. Emang jungler belah tengah ini fenomenal ya. Oh gitu ya, Hazel mungkin bisa jadi saran untuk Bisa next dipertimbangkan kali Pakai ya. belah tengah juga ya. belah tengah juga. Dan ini gue bahas sedikit soal Barats nih, Be. Barats dan juga Pakito. Ya Boleh. kita tahulah dulu. Ya ini adalah match up-nya. Ada Pakito dijawab pakai Barats. Bahkan itu Pakito masih overpower banget menurut gue. Iya. Yang dimana stacknya 4 masih, Be. Bahkan dulu Pai pernah bilang ya, Barats bagus, Barats tuh. Waktu Itu nelfon dia. papanya kan, Barats bagus ya, emang bener Barats bagus. Karena melihat dari potensinya sebagai opener yang sekarang dan bahkan sebagai badan, dia bikin Winter Truncheon dong. Biar kalau misalkan dia nerima damage dari turret, dia udah pasti bakal ready dengan counter setupnya lagi dan lagi. Kuncinya di sini jangan terlalu all in. Ketika ternyata Geek Farm membawakan Tigreal yang ketika dia membuka implosion semuanya selesai. Iya. Apa jangan-jangan Punish Baloyski juga jadi jawaban nih, Be? 7 poin dead. Iya kan? 7 Dari kali awal. dead. Dari awal tanpa adanya penggunaan flicker hingga dia 2 kali tumbang loh. Dan melihat bagaimana mungkin early agresif yang dibawakan oleh Aura benar-benar berhasil. Dan ternyata semua diawali gara-gara lagi dan lagi rotasi dari Haskiell-nya juga. Seperti yang lu bilang Lim, ini assassin jungler. Otomatis dia butuh yang namanya cover dari mid lane-nya dengan cepat. Dan cover dari mid lane tersebut ternyata hero early game juga yang seenggaknya punya efek disable. Yaitu adalah Nana. Dan aku suka banget Nana dibandingkan dengan tadi yang mungkin kita lihat ada opsinya Gord mungkin yang tersisa. Atau mungkin kita berbicara Novaria yang walaupun termasuk ke dalam banning phase. Tapi ya Novaria juga gak bakal bisa nge-cover kayak gitu loh responnya. Bener, tapi kaget juga sih ada edit, Be. Ada edit. Tiba-tiba kan Tiba-tiba. gitu. Gak ada angin, gak ada hujan.